Timur Tengah, awal Maret 2026. Selat Hormuz, jalur air sempit di selatan Iran, menjadi sunyi. Ratusan kapal tanker berlabuh, tidak berani bergerak. Di utara, langit Teheran dan Yerusalem bergemuruh oleh rudal. Ini bukan lagi perang proksi. Ini adalah konflik terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Sebuah eskalasi yang telah lama diprediksi, namun tetap mengejutkan ketika akhirnya tiba. Kita akan mencoba memahami apa yang terjadi, bagaimana sampai di titik ini, dan kemana arah konflik ini. Babak baru. Serangan Iran. 24 jam terakhir mencatat serangan balasan Iran dalam skala yang belum pernah terjadi sejak dekade-dekade sebelumnya. Targetnya tidak lagi terbatas pada pangkalan militer. Kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem dilaporkan menjadi sasaran. Markas Angkatan Udara Israel juga tidak luput. Namun yang menarik perhatian para analis adalah perluasan target keluar Israel. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi, terbakar akibat serangan 2 drone. Di Kuwait, kedutaan AS juga dilaporkan terkena dampak sehari sebelumnya. Iran menyerang sedikitnya 6 pangkalan militer AS yang tersebar di Bahrain, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Dengan kata lain, Teheran memilih untuk tidak hanya membalas, tetapi memperluas medan pertempuran. Dampak di negara tetangga. Yang tidak banyak diantisipasi adalah bagaimana serangan ini merambat ke negara-negara Teluk lainnya. Di Uni Emirat Arab, otoritas setempat menangani serangan rudal balistik. Sebuah zona penyimpanan minyak terkena puing-puing dari drone yang dicegat. Pusat data Amazon AWS juga menjadi sasaran, mengganggu layanan digital di kawasan. Qatar yang selama ini mencoba menjaga netralitas ikut terseret. 2 rudal balistik berhasil dicegat di langit Doha. 2 pabrik pemrosesan gas milik Qatar Energy terpaksa menghentikan produksi setelah diserang. Di Oman, sebuah tangki bahan bakar di pelabuhan Duqm dihantam drone. Ini adalah serangan kedua di lokasi yang sama dalam 3 hari. Bahrain, tempat markas armada kelima Angkatan Laut AS, juga melaporkan ledakan di ibu kota Manama. Peta konflik mulai melebar, dan setiap negara yang terkena dampak kini harus memutuskan menarik diri atau membalas. Namun mungkin pencapaian terbesar Iran dalam 48 jam terakhir bukanlah rudal yang melesat, melainkan ketakutan yang menyebar di Selat Hormuz. Selat ini adalah jalur laut sempit yang dilalui 20% minyak dunia dan 22% gas alam cair global. Pada 3 Maret lalu, hanya 2 kapal yang berani melintas. Ratusan lainnya memilih berlabuh, menunggu. Apa yang terjadi? Iran tidak secara resmi menutup selat itu. Yang mereka lakukan adalah membuatnya terlalu berbahaya untuk dilalui. Seorang jenderal Garda Revolusi mengatakan, "Kami akan menyerang dan membakar kapal apapun yang mencoba menyeberang." Dan mereka membuktikannya. Kapal Athena Nova berbendera Honduras dihantam 2 drone hingga terbakar. Kapal MK Deviom terkena proyektil dan dilaporkan tenggelam. Bahkan kapal Skylight yang memiliki kaitan dengan Iran sendiri tetap diserang. Inilah yang disebut analis sebagai strategi area denial, menciptakan ketidakpastian yang membuat kawasan terlalu berisiko untuk dilalui. Harga minyak Brent naik 6,7%. Harga gas di Eropa melonjak 35%. Dan dunia mulai merasakan dampak dari konflik yang terjadi ribuan kilometer dari rumah mereka. Di tengah semua ini, satu pertanyaan muncul berulang kali. Apakah ini akan menjadi Perang Dunia III? Jawabannya, untuk saat ini, belum.
Namun, sejumlah indikator mulai mengkhawatirkan. Serangan Iran terhadap pangkalan militer Inggris di Siprus adalah sinyal bahaya. Jika NATO menganggap serangan terhadap salah satu anggotanya sebagai serangan terhadap semua, Pasal 5 dapat diaktifkan. Puluhan negara secara otomatis akan berada dalam status perang dengan Iran. Rusia telah memperingatkan bahwa tindakan AS dapat memicu perang dunia. Namun pertanyaannya, sejauh mana Moskow akan membantu sekutunya di Teheran? Analisis menunjukkan Rusia hampir pasti akan memberikan dukungan diplomatik dan pasokan senjata. Namun mengirim pasukan langsung sangat tidak mungkin. Perang di Ukraina masih menjadi prioritas utama. Dan Rusia tidak memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Iran. Cina sejauh ini menyerukan penghentian kekerasan. Posisinya masih hati-hati. Dengan kata lain, konflik saat ini masih dapat dikendalikan. Namun batas antara terkendali dan tidak terkendali sangat tipis. Untuk memahami langkah Iran selanjutnya, kita perlu melihat apa yang mereka perjuangkan. Serangan balasan ini dipicu oleh serangan gabungan AS Israel yang menewaskan sejumlah petinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Bagi Teheran, ini adalah pukulan yang tidak bisa dibiarkan tanpa respons. Dengan meluaskan target ke negara-negara Teluk, Iran mengirim pesan bahwa konflik ini tidak akan nyaman bagi siapapun di kawasan, bahwa sekutu AS tidak akan kebal dari dampaknya. Dengan menyerang kepentingan ekonomi, fasilitas gas, pelabuhan, pusat data, Iran menunjukkan bahwa mereka memahami titik lemah lawan-lawannya. Dan dengan menciptakan ketidakpastian di Selat Hormuz, mereka membuktikan bahwa meskipun militer mereka melemah, diperkirakan 50% persenjataan rudal hancur, mereka masih memiliki cara untuk menekan dunia. Ini bukan kemenangan dalam arti konvensional. Ini adalah strategi bertahan dengan menciptakan kerugian bagi semua pihak. Selat Hormuz sunyi, ratusan kapal menunggu. Ribuan penerbangan dibatalkan. Harga energi merambat naik. Di ruang-ruang rapat pemerintahan di Teheran, Washington, Moskow, dan Beijing, para pengambil keputusan menghadapi pilihan yang sama sulitnya, mengeskalasi atau mereda. Sejarah mencatat bahwa perang besar sering dimulai bukan karena satu keputusan besar, melainkan karena serangkaian langkah kecil yang tidak bisa ditarik kembali. Kita tidak tahu apakah konflik ini akan meluas atau mereda dalam beberapa hari ke depan. Yang kita tahu, dunia sedang mengamati, dan setiap keputusan yang diambil sekarang akan menentukan wajah Timur Tengah dan mungkin dunia untuk tahun-tahun mendatang. Satu hal yang patut direnungkan, ketika Selat Hormuz sunyi, yang terdengar hanyalah pertanyaan tentang sejauh mana manusia bersedia pergi untuk mempertahankan apa yang mereka yakini.